Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslu fi shadaqi. Fasal ini menjelaskan tentang shadaq. Wa huwa ma wajabah bi nikahin aw wad'in. Shadaq adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau wati. Wa summiya bidzalika li isy'arihi bi sidqi raghbati badilihi fin nikahi. Diberi nama dengan shadaq karena menunjukkan kesungguhan hati dalam menikah. Alladzi huwal aslu fi ijabihi. Yang shadaq di sini merupakan asal dalam kewajiban nikah. Wa yuqalu lahu aidan mahrun. Dan juga dikatakan shadaq itu sama saja dengan mahar. Wa qila as-shadaqu ma wajaba bi tasmiyatin fil 'aqdi wal mahru ma wajaba bi ghairi dzalika. Dan dikatakan juga shadaq adalah sesuatu yang wajib sebab disebut dalam akad. Sedangkan mahar adalah sesuatu yang wajib sebab tidak disebut dalam akad. Sunnah walau fi tazwiji amatihi bi 'ahdihi dzikru shadaqin fi 'aqdin. Disunnahkan menyebutkan mahar di waktu akad walaupun dalam pernikahan budak perempuan dengan budak laki-laki milik sendiri. Wa kaunuhu min fiddatin lil ittiba'i fihima. Dan disunahkan juga shadaq di sini berupa perak karena ittiba pada masa Rasulullah. Wa adamu ziyadatin ala 500 dirhamin asdiqati banatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga shadaq di sini disunahkan tidak lebih dari 500 dirham, yaitu maharnya putri-putri Nabi Muhammad. Aw nuqsanin an asyrati darahim khalisatin, atau kurang dari 10 dirham yang murni. Wa kuriha ikhla'uhu an dzikrihi. Dan juga dimakruhkan tidak menyebutkan shadaq dalam akad. Wa qad yajibu li 'aridin ka'an kanatil mar'atu ghairu ja'izatit tasarrufi. Bahkan ada yang wajib menyebutkan shadaq dalam akad, seperti keadaannya perempuan tersebut tidak diperbolehkan menggunakan harta bendanya sendiri. Ya, selanjutnya tentang penjelasan fasal tentang mas kawin, yang dimana mas kawin di sini merupakan sesuatu yang wajib dibayar sebab terjadinya pernikahan ataupun terjadinya wati. Disebut dengan shadaq karena untuk menunjukkan kesungguhan hati seorang lelaki untuk menikahi seperempuan tersebut, begitu. Yang merupakan mahar di sini merupakan kewajiban dalam nikah. Dan juga mahar dan shadaq itu sama saja. Namun ada yang mengatakan shadaq dan mahar itu berbeda, yakni shadaq di situ adalah mas kawin yang wajib dibayar sebab disebut dalam akad. Sedangkan mahar itu adalah mas kawin yang wajib sebabnya bukan disebut dalam akad, begitu. Seperti terjadinya wati syubhat, maka ketika sang lelaki itu tak sengaja terjadinya wati syubhat, maka ia harus membayar mahar kepada si perempuan. Disunahkan menyebutkan mahar itu di dalam akad, yakni di waktu akad, bukan sebelum atau sesudah akad, begitu. Walaupun dalam pernikahan antara budak perempuan dengan budak laki-laki yang memiliki sekutuan. Dan juga di sini shadaq di sini disunahkan berupa perak karena ittiba pada masa Rasulullah. Ittiba di sini adalah fihima kan. Berarti ittiba, karena ittibanya ini disunahkan baik dalam menyebutkan mahar dalam akad ataupun yang berupa perak, begitu. Dan juga disunahkan di sini maharnya itu tidak lebih dari 500 dirham. 500 dirham yakni mahar putri-putrinya Nabi, begitu. Dan juga tidak kurang dari 10 dirham yang murni. Tadi kan disebutkan bahwa menyebutkan mahar itu di dalam akad itu sunnah. Nah, di sini dimakruhkan jika tidak menyebutkan mahar di waktu akad, begitu. Bahkan ada yang wajib menyebutkan mas kawin dalam akad, yakni ketika seperti
diperbolehkan untuk menggunakan harta bendanya sendiri. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena sebabnya baik itu ia masih kecil ataupun gila ataupun masih bodoh begitu. Lanjut kepada pembahasan tentang i'rabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ber-i'rab rafa karena menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah maklum. Kira-kiranya itu adalah hadza faslun. Al-qaidah wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Wa fi jawabi kaifa zaidun qultani fa zaidun istuniya anhu ittarib. Fi sadaqi fi kalimat huruf jar. Haka huruf al-jarri wa min ilah dakhala hasya'ada fi al-lam mundur balahu kawmata wal kafu wal bawa la'allahu mata. As-sadaqi di sini kalimat isim, i'rabnya jir, dijirkan oleh fi. Wa di sini kalimat huruf istinaf. Kenapa dikatakan huruf istinaf? Karena wawu di sini berada di permulaan kalam. Sebagaimana dalam kaidah qul ya akhir makna li harfil wawi min bainihi istinafu min nahwi. Huwa kalimat isim dhamir. Dhamir di sini mabni. Kenapa mabni? Karena menyerupai huruf dalam bentuknya. Yakni isim dhamir di sini huwa di sini bentuknya terdiri dari dua huruf. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa biasanya kalimat huruf itu terdiri dari satu huruf ataupun dua huruf. Sama di sini huwa di sini dua huruf. Kenapa menyerupai huruf? Karena sama-sama terdiri dari dua huruf. Ma ini di sini merupakan isim mausul. Isim mausul yang berfaedah mustarak, yakni bisa digunakan pada mufrad mudzakkar, tasniyah mudzakkar ataupun jamak muannas ataupun ya pokok serbaguna. Pokoknya ya seperti dalam kaidah waman wa al tusawi madzukir wa hakadha du'in datoi insyuhir. Wajabah kalimat fi'il madhi mabni fathah karena tidak bersambung dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik, sebagaimana dalam kaidah fal madhi maftuhul akhiri ikuti an mutmarin muharrakin bihi rufi fa in atamata dhamir sukina wa dhammuhu ma wa jamin uyina. Wajabah di sini menjadi silah dari isim mausul ma tadi. Sedangkan akhirnya itu adalah dhamir yang tersimpan dalam wajabah yang kembali kepada ma. Binikahin baknya adalah ba huruf jar. Faedahnya sababiyah, bermakna sebab. Nikahin i'rabnya jar karena dimasuki huruf jar ba. Jar dengan kasrah karena isim mufrad seperti dalam kaidah fafid bi kasrin min al-asma' urif fi raf'ihi bidda bi hisyan sharif.